Mana masih connecting, waiting for Devina Aurel. Ding 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 ding. Still waiting for Devina Aurel. Halo, selamat malam. Halo, Gokil. Datang-datang langsung metal dia. malam. Iya nih. Selamat malam. Aduh. Kenapa? Abis sosok mandi, pura-pura mandi, gitu. Kayak hidupnya bersih. Gimana Devina? Sehat-sehat Devina? Sehat, sehat, semua sangat sehat malah Sangat sehat selama ya. social distancing ini. Di rumah juga keluarga semua aman? Aman, keluargaku di Malang aman semua. Aman semuanya ya. Ini sekarang mau menyapa dulu buat fans-fansnya dari Devina Aurel yang sekarang ini baru aja Geli banget. bergabung. Malam hari ini Devina live barengan sama gue Judi Hendrarto dari Mulai Dari Kita yang mau mengajak Devina dan juga fans-fansnya atau followersnya Devina untuk mau ikutan berdonasi. Siapa tahu ada teman Ya, kita yang mempunyai rezeki lebih, ada baiknya kalau kita mau saling berbagi gitu ya. Ntar buat teman-teman yang baru aja bergabung di bagian bawah sini ada link untuk donasi Bank BTPN dan juga bisa via Gotix untuk mendonasikan sebagian rezeki yang kalian punya yang dipercayakan kepada Mulai Dari Kita. Jadi kemarin itu Mulai Dari Kita udah jalan nih Dev ke beberapa rumah sakit juga untuk mendistribusikan bantuan gitu. oh, Ya. thank you mulai Jangan dari lupa kita. ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya ya. Beberapa waktu lalu juga udah ngobrol-ngobrol sama Babang Wabdah. Oh ya, Iya. I know. Tapi yaudah langsung aja lah kita mulai ya obrolan kita malam hari ini. Devin udah siap? Saya siap Kak, tapi Oh, jangan serem-serem ya Kak obrolannya. pastinya ini pertanyaan yang nggak belum pernah dipertanyakan di mana-mana. Pertanyaan yang anti mainstream, yang belum pernah ditanyakan siapa-siapa, yang pokoknya baru Apa tuh sekarang kira? ditanya. Yang pertama pertanyaannya adalah apa kabar? Udah 2 kali Udah bilang dua ini kali. ditanya apa kabarnya. Saya Memastikan baik-baik kalau Kak. lo baik-baik aja ya. Oke. Jadi apa kabar Kak? Alhamdulillah baik juga. Devina, bener gak sih Dev katanya kalau awal lo ini kan sekarang ini bisa dibilang sebagai seorang content creator gitu ya, Mm-mm. mengawalinya dari Instagram, tapi sebenarnya katanya awal lo punya Instagram itu untuk sebenarnya bukan untuk buat konten tapi lebih ke arah untuk stalking mantan. Apakah betul begitu? Lebih tepatnya bukan stalking mantan sih. Apa tuh Stalking sebenarnya? pacarku. Stalking pacar pada saat itu? Iya. Emang kenapa ada Karena tanda? kayak Hah? nggak apa-apa, iseng aja. Nggak punya hidup aja waktu itu. Kayak, kayaknya ada yang aneh gitu. Terus habis itu bikin Instagram deh. Oh Tapi kalau tujuan zaman pertama bener-bener buat itu sih. Cuma pengen tahu kayak pacar aku dulu di Instagram ngapain ya gitu. Aduh nggak lebih ke penting arah banget malu. lebih ke arah pengen tahu, lebih lebih ke arah itu lo pertama kali punya Instagram berarti umur berapa? 2013 Itu atau 14 gitu. pas SMA SMA. dengan tujuan utamanya adalah untuk stalking pacar pada saat itu ya. Hmm. Masih inget gak konten apa yang pertama kali akhirnya ngebuat lo viral sampai akhirnya ngebuat lo dikenal sama banyak orang? Kayaknya waktu dulu tuh kontenku kan dari dulu sampah ya. Bener-bener yang kayak video-video yang pendek aja gitu. Yang kayak Mm-mm. tidak ada kreativitas. Cuman ngomong selayar nih. Nih videoku tuh selalu isinya muka aku Iya doang iya gitu. iya. Terus tuh kayaknya yang paling nyebar kemana-mana itu videonya adalah yang alis. Terus itu aku baru tahu kayak 6 bulan apa 8 bulan setelah video itu aku upload. Itu tuh ternyata video itu tuh sampai kayak Malaysia, Singapura tuh sampai sana Itu gitu. di Padahal tuh repost aku ngomong repost bahasa gitu ya? Inggris. Iya. Terus tuh kan zaman-zamannya pet. Aku ingat banget Iya zaman-zamannya iya. pet. Tuh banyak orang yang ngupload video aku yang alis itu di pet gitu. Jadi yang kayak wow, go internasional. Thank Wow, you, guys. aku internasional karena alis ya. Karena memang mungkin pada saat itu alis-alis perempuan itu memang lagi diomongin banyak orang juga kali ya. Dan lu sengaja membuat konten itu, Lebih tepatnya mungkin dulu orang kayak 2014 tuh orang belum tahu oh belum kayaknya malah belum alis terlalu ya. bener ya nggak yang terlalu bodo amat lah intinya. Oke, berarti Devina Aurel menjadi trendsetter alis kekinian berarti ya. Nggak Kak, sumpah kan 2014 tuh ya alisku tuh yang
pakai eyeliner hitam, bayangin kayak Shinchan. Tapi justru dari situlah pada akhirnya Devina Aurel mengembangkan karir barunya menjadi seorang content creator gitu kan. Amin. Ya, itu dia. Terus kira Amin aja. kemarin juga lo bisa dibilang sama sama Chandra Leo, lo punya single. Punya single iya. Mm-mm. Terus terakhir juga sama Wafda di Instagram bikin konten juga nyanyi, ya kan? Pemain film juga iya. Terakhir kalau nggak salah Imperfect ya filmnya. Iya, yang udah Iya. tayang Imperfect. Nah, content creator juga otomatis iya juga. YouTuber juga walaupun terakhir upload setahun yang lalu. Saya agak isungkan sama teman-teman yang bikin YouTube secara rutin kalau saya dipanggil YouTuber sih sebenarnya. Karena saya nggak pernah upload YouTube. Itu dia. Cuman Tapi punya maksudnya video YouTube sebenarnya doang. sebenarnya seorang Devina itu lebih pengen dikenal sama orang-orang itu sebagai apa? Sebagai manusia aja. Nggak, maksudnya kan Sebenarnya kayak ada yang mungkin orang oke, gue profesinya gue sebagai seorang aktor pemain film, ada juga yang gue sebagai apa, content creator, gue sebagai apa gitu. Nah, kalau Devina sendiri tuh pengen tuh dikenal sama orang tuh sebagai apa gitu dengan prestasi-prestasinya. sebagai Devina yang live baleng mulai dari kita. Wow, sangat-sangat rendah hati. Nggak tahu. Bener nggak tahu dan nggak kepikiran karena memang memang sebenarnya nggak ada niatan untuk ke arah sana juga ya Dev ya. Dan Nggak sebenarnya ada. mengalir Kayak mengalir gitu aja. dan gak mau self proclaim gitu kayak gue aktor, gue Wow, wow, apa wow. YouTuber kayak apa sih nggak mau ah. Tapi ya, Dev, berarti ini kan lo kurang lebih udah 1 bulan, 1 bulan lebih lah ya. Kita work from home di Hmm. rumah aja. Dampak apa sih yang paling lo rasain saat pandemi ini berlangsung, saat pandemi ini ada gitu di Indonesia? Saat pandemi ini ada di Indonesia ya, Mm-mm. jujur aja dampak yang pak jadi ini sih aduh takut kak ngomongnya soalnya live kak agak takut. Nggak, tapi lo pernah pernah ini gak? Pernah pernah kayak tes lo introvert atau extrovert gitu gak? Pernah baru aja kapan ya kayak Hasilnya apa? hasilnya 60-40 introvert extrovert. Oh, berarti lebih besar introvertnya ya? Iya kali lupa gue pokoknya Tapi buat buat ada. lo yang udah 1 bulan ini di rumah aja yang melakukan physical distancing ya, walaupun social distancing kita bisa tetap melakukan lewat media sosial, tapi kita kan nggak bisa ketemu sama teman-teman dan lain sebagainya secara Ya. fisik, secara langsung gitu. Apakah lo udah mulai merasakan frustasi dan lain sebagainya, atau lo justru menikmati masa-masa ini? Jujur aja aku lumayan menikmati dan lebih kayak tidak mau berpikir kalau wow Hmm, ini sangat menyusahkan. Wow aku rindu teman-temanku. Kalau rindu ya pasti gitu. ya, Cuman aku lebih fokusnya tuh yang ke karena biasanya pun kalau misalkan kerja tidak social distancing, ya. aku pasti ada waktu yang aku ambil buat me time gitu. Mm-mm. Jadi aku bersyukur sih. Jadi aku nggak perlu yang kayak curi-curi waktu untuk me time. Jadinya sekarang tuh bisa di rumah menikmati diri, terus habis itu kayak mengembangkan apa yang perlu dikembangkan, membersihkan apa yang perlu dibersihkan. Apa itu yang Gitu. dibersihkan? Maksudnya bersihin rumah, bersihin Ini gitu. punya si kucing Kak, yang Oh, dibersihin. kucingnya dibersihin. Dan selama lo di rumah aja lo juga sempat membuat konten, tadi sempat juga gue singgung gitu sama si Wafda gitu karena di rumah aja. Hmm. Ya itu apa judulnya gue lupa. Sana sampai Oh ya, nanti. Tanam Rindu Tuai Nanti. Itu sebenarnya gimana cerita di balik pada akhirnya lagu itu bisa tercipta? Sebenarnya itu tuh karena aku sama Wafda, tuh kan kalau sebelum pandemi ini nih ya, Mm-mm, ya. tuh ketemu tuh sering banget. Mm-mm. Sering banget. Terus jadinya yang kayak gimana sih level rindunya tuh yang cupu gitu loh. Jadi yang kayak cuman baru gak ketemu seminggu, 2 minggu itu udah yang kayak ya ampun kangen banget yang kayak gitu-gitu. Terus Wafda Ya. itu kan juga punya buku ya. Ya. Bukunya buku sebelum. Bisa Ya. dibeli di Gramedia Ya. teman-teman. Tapi lagi nggak bisa ya. Terus Online habis itu mungkin tuh bisa online belinya. Bisa bisa nggak sih? Kak, Bisa bisa kan? online. Iya kan bisa. Dicari aja, Kak. Sebelum Terus By terus. Wafda 90, anjay. Terus habis itu Wafda itu di buku-bukunya tuh kata-katanya kira-kira mirip banget sama kayak yang kita bikin lagunya itu. Liriknya itu.
liriknya. Heeh. Cuman kan sebenarnya kalau boleh jujur ya, aku tuh geli banget sama kata-katanya Wafda di buku-buku itu tuh aku selalu yang kayak, aduh, cringe gitu Iya. kan. Menurutku, tapi mungkin ada sebagian orang yang masuk gitu dengan kata-kata Relate yang kayak ya. gitu. Heeh. Jadinya kayak kalau dilihat dari liriknya itu, sebenarnya liriknya nggak terlalu wafda, malah yang kayak tenang aja, ada teknologi yang kayak gitu-gitu kan lirik lagunya. Itu tuh karena aku nggak mau se-cringe itu, tapi tetap ada tanam rindu tuai nanti itu tuh bahasanya wafda banget gitu. Terus tuh menurut kita juga em, ini ngingetin orang-orang sih kalau Mm-mm. sebenarnya sama sekali nggak masalah kalau misalkan lu nggak ketemu karena pada akhirnya lu tuh nanem nih Ya. nanem Mm-mm. terus ntar lu bisa tuai sepuas-puas lu. Jadi kayak tenang aja, semua bakal ada waktunya gitu. Semua bakal ada Jadi lebih waktunya, pengen benar. heeh, ngasih semangat ke orang sama nyalurin rindunya kami sih Kak sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh kayak menurut gue konsepnya unik karena kayak via chatting. Jadi kayak bisa dibilang apa, kayak video klipnya berarti ya. Video klip tuh kayak dari chattingan-chattingan gitu kan. Dan itu benar-benar real dibuat dari handphone kalian masing-masing. Iya, dari handphone aku sih kalau lebih tepatnya. Oke, ini Tapi mungkin kalau buat boleh jujur, Hah? itu Apa? nggak beneran kok chatnya. Itu nggak beneran. Cuman kira-kira ada yang kayak gitulah kata-katanya. Oh, chatnya memang ya, mungkin chatnya memang sengaja disetting sesuai dengan liriknya gitu ya. Yes. Mm-mm. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang baru aja bergabung malam hari ini. Sekarang ini Devina Aurel lagi bergabung, lagi live Instagram bareng sama mulai dari kita. Jadi gue mungkin sedikit juga untuk mengingatkan kembali kalau sekarang ini mulai dari kita lagi menggalang donasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan donasi, bisa langsung di bagian bawah sini ada melalui Bank BTPN dan juga bisa juga melalui Gotix. Jadi di Gotix itu dari aplikasi Gojek tinggal buka fitur Gotix, ada fotonya Devina Aurel, diklik aja, tinggal silakan donasi menggunakan GoPay. Pastinya juga buat teman-teman yang pengen bergabung dengan mulai dari kita, yang pengen, yang suka, yang tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial, bisa langsung aja follow Instagram kita mulai dari kita.idn, dan pastinya juga pengen daftar bisa di www.mulaidarikita.com. Oke, That's jadi right. jadi ini mungkin buat buat teman-teman yang punya pertanyaan juga buat Devina, bisa silakan langsung aja tulis di kolom komen kira-kira apa yang pengen ditanyakan untuk Teman-teman Devina pertanyaannya ya. yang beradab ya. Capek kulik gue. kulik aja pokoknya Devina, kulik aja langsung ditulis di kolom komen. Kalau seandainya mungkin di instastory-nya DM-nya suka nggak dibalas, langsung tanyain di sini nggak apa-apa ya. Boleh deh, takut Oke, deh. boleh deh takut. Nah, oke, sekarang kita balik lagi ngobrol barengan sama Devina seputar tadi kan sempat 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 bilang kalau Devina ini bisa dibilang minder gitu dengan teman-teman lainnya yang um, konsisten dalam mengupload video-video di YouTube, Enggak, ya gue kan? gak minder ah. Tadi lu sempat Aku bilang begitu. ngerasa nggak pantas aja, tapi bukan minder. Oh iya, maksudnya ngerasa nggak pantas gitu, ngerasa nggak pantas dibilang YouTuber gitu kan? Kenapa sih kok nggak diseriusin aja, Dev? Gitu, maksudnya untuk menjadi seorang YouTuber gitu kan? Mungkin ya secara secara fulus itu lebih 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 menguntungkan dapat uangnya. Kenapa nggak diseriusin aja gitu? Tertekan tau kak kalau misalkan tujuannya kayak gitu buat duit. Oh gitu ya? Bener. Iya, jadi kalau aku pribadi kenapa YouTube-nya nggak mau diterusin? Bukan nggak mau diterusin, pengen Hmm. banget kayak YouTube gitu. Terus sebenarnya aku agak, hmm, kalau misalkan dipanggil YouTuber gitu ya, agak keberatan juga. Karena sebenarnya nggak tahu mau bikin konten apa kayak gitu-gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan aku nge-YouTube, aku nggak mau kontennya sama kayak Instagram Oh, sih. jadi memang memang Karena memang dibuat. Instagram itu Mm-mm. sampah nih ya. Kalau di YouTube aku pengennya yang kayak berkonsep yang beneran bagus gitu. Oke, tapi lo sendiri kalau misalnya kayak bikin-bikin konten di Instagram, planning nggak? Lo kayak planning, oke, gue hari ini mau buat konten ini, besok gue mau buat Enggak. konten ini, besok gue mau upload TikTok gue di Instagram. Bener-bener semua ngalir aja gitu, sesuai dengan apa yang Ya, ada di otak lo saat itu. semakin di planning semakin berekspektasi. Kalau semakin berekspektasi nanti gampang kecewanya gitu di. Jadi enggak. Oke, oke. Terus kita ini ada yang mulai bertanya. Coba kita lihat pertanyaannya.
Amelia Zaleha. Kak Dev, kok bisa bikin orang-orang bahagia dengan semua tingkahnya? Itu dibuat-buat atau emang Kak Devinanya yang begitu? Ayo, coba Kayaknya dijawab. itu part of me deh. Semua yang aku lakukan adalah part of me, jadi nggak ada yang dibuat-buat sih. Tapi yang jelas tujuanku, salah satu tujuanku kalau misalkan bikin sesuatu tuh adalah pengen bikin orang lain happy. Jadinya kayaknya agak jahat ya kalau kamu bilang aku dibuat-buat ya. Nggak, Iya, soalnya kan ya udahlah. mungkin kan kalau ya kita nggak bisa pungkiri lah kalau misalnya di dunia entertain itu pasti ada banyak pergimikan yang dilakukan oleh Iya. orang-orang untuk tidak menunjukkan siapa aslinya dia gitu. Tapi makanya kenapa ditanyakan kayak ini Devina beneran kayak gini atau sebenarnya cuma gimmick doang sih gitu. Iya, iya. Jadi ya sebenarnya cukup wajar sih Iya, iya, dengan hal iya. itu. Cuma kayak enggak kok Kak. Semuanya adalah masih part of me Kak. Jangan sedih. Semua bagian, berarti jawabannya adalah memang Devina in real life pun memang kelakuannya kayak begitu gitu ya. Sometimes. Enggak 24 jam. Nih. Oke. Ada lagi nih dari Gita. Kak, gimana cara self love? Ya ampun, bingung banget cara self love. Caranya yang paling pertama adalah merubah sudut pandang kamu, berhenti melihat kekurangan kamu, lebih fokus di kelebihan kamu aja, terus kembangin itu, terus habis itu jangan ditunda-tunda kalau apapun tentang diri kamu. Selama itu positif untuk kamu, jangan ditunda-tunda, jangan takut orang mau bilang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sebodoh amat itu sama apa yang orang bilang. Yang penting itu positif buat kamu dan tidak merugikan orang lain, itu bisa meningkatkan self love kamu. Gitu, Kak. Mantap. Jawabannya kayak Miss Wow. Universe lo, lancar banget. Yo, sering banget soalnya ditanya kayak gini. Jadi kayak, wow, kenapa? Gue jadi sedih dah kenapa orang-orang nanya kayak gitu ya. Maksudnya kayak, apakah mereka bergumul soal itu? Jadi sedih juga. Kok, Ya mungkin why? mungkin buat sebagian orang masih kebingungan gimana caranya dia bisa menerima kekurangan diri sendiri gitu kan. Pasti pasti gue yakin banget ya, apalagi dengan kehadiran media sosial ngebuat orang tuh jadi kayak suka ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain. Kok kayak dia lebih enak ya hidupnya, kok kayak dia lebih bahagia dan lain sebagainya. Mungkin ada aja sih orang yang kayak gitu ya. Lanjut, Iya sih. ada Marta Nia katanya, Ce, aku ikutan Cece dari konten yang alis-alis itu. Kenapa sekarang nggak upload-upload begitu sih, Kak? Sekarang jarang upload. Ya, itulah kurang lebihnya. Um, Mas Cican nggak kelihatan. Oh, sorry, sorry guys. eh Kenapa jarang upload? Karena semua manusia berkembang. Kalau dulu aku beneran ngupload kayak gitu karena itu yang terjadi di hidupku. Ah, Jadi kayak aku sedang bermasalah sama alisku karena dulu alisku kayak kepotong sama orang make up gitu. ya. Jadi kayak mau nggak mau aku harus mencari jalan supaya alisku kelihatan kayak normal Mm, gitu. Itu yang aku share. Oke. Nah, di kehidupanku yang sekarang kenapa aku jarang upload juga karena yang kayak kayaknya hal yang kayak gini yang terjadi di kehidupanku sekarang mungkin tidak akan membuat orang lain happy deh. Mending nggak aku share gitu. Karena Mhm. pertimbanganku misalnya mau nge-share sesuatu adalah apakah ini akan berdampak baik pada orang lain atau enggak. Gitu, Oke. Kak. Jadi memang benar-benar dipikirin ya gitu. Maksudnya dipikirin benar-benar dampaknya untuk diri sendiri apa dan untuk orang lain juga apa gitu ya. Mhm. Oke, Tapi ada juga sebenarnya nih. spontan gitu. Aduh, bingung. Sarah Akira. Kak, Kak pernah merasa insecure gak? pernah banget. Pernah Boleh dong banget Sarah ceritain. Akira. Dulu, ini contoh aja ya. Mhm. Waktu SMP, sebenarnya bukan insecure sih, lebih ke ikut-ikutan aja. Dulu waktu SMP tuh rambutku di smoothing. Aku sedih banget. Aku Mhm, nyesel banget mhm. sih rambut aku. Biar kayak lurus banget gitu kan. Ya. Akhirnya karena kebiasaan di smoothing, terus tuh yang kayak kalau sekali smoothing itu kan harus di smoothing terus karena yang tumbuh rambutnya tidak akan selurus itu Ya. gitu. Sampai akhirnya aku di titik yang kayak udah lama banget nggak smoothing. Terus habis itu jadinya harus nyatok terus. Terus kayak kalau misalkan ditanya orang kayak kakak rambutnya aslinya kayak gitu gitu. Ketika itu Mhm. hasil nyatok. Habis itu aku yang kayak jawab iya apa enggak ya. Ah biarin aja lah orang taunya rambutku sebagus ini aja yang kayak gitu. Jadi yang kayak dulu tidak suka gitu loh sama rambut sendiri. Karena Jadi ya insecure lebih ke kayak arah rambut ya, nggak pede gitu ya. iya. Tapi terus kalau dipikir-pikir udah gue bohongin orang lain. Iya. Terus habis itu gue bohongin diri sendiri. Terus gue kayak tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Hmm.
Dan pasti Iya, akan aku akan rasa rasa semua orang capek. pernah. Iya, capek banget karena Capek harus karena menyesuaikan ya, sama menjadi diri orang ekspektasi lain. orang. Ah, Bener sekali. Setuju, setuju, setuju. Oke. Ini terakhir pertanyaan dari Cantika MRT. Cantika MRT. Kak, pernah nggak mau post sesuatu tapi nggak jadi karena banyak yang lebih bagus daripada kita? aduh, aku kayak agak nggak ini nih contohnya. Tapi kayaknya kalau di sosial media pasti ada yang kayak banding-bandingin gitu kan. Jadi menurut aku Pasti. wajar sih kayak gitu. Cuman kalau aku, bodo amat lah orang udah dibikin ini. Kalau misalkan mau ngepost sesuatu, karena kan itu butuh waktu juga, butuh tenaga untuk ngebuat si sesuatu itu. Ya, Nah, jadi suka, kayak, syukur, enggak juga ya udah gitu ya. iya, heeh. Simple aja gitu ya. Bisa meminta orang untuk Oke. selalu. Terakhir, Devina, ada gak sih project apa yang mungkin ketunda karena corona ini? Apakah mungkin film atau mungkin ada karya-karya lainnya yang tertunda karena akhirnya kita harus bekerja di rumah aja dan pekerjaan kita nggak bisa dibawa ke rumah, yang otomatis mau gak mau harus dipospon dulu, harus ditunda dulu gitu. Ada banget film Yowis Band Finale. Hmm. Itu sebelum pandemi ini di Indonesia, itu tuh kemarin kita lagi syuting di Malang. Oh, lagi proses Hari, syuting. iya lagi proses syuting hari Ya, kedua apa ketiga gitu. Terus kita akhirnya dipulangkan semua karena pandemi ini. Kan nggak boleh, ya, harus social distancing kan. Jadi kayak, wow, tuh risky. Kita juga mikirin kesehatan yang lain juga, bukan cuman kayak, berkarya, berkarya. Iya sih, kalau dampaknya buat orang lain buruk gimana? iya benar, benar, Jadi, benar, benar. ya Jadi mau mau nggak nggak mau mau. ya. Heeh. Oke. Satu hal yang akan Devina lakukan pertama kali di saat pandemi ini hilang, apa? Ini doa dah. Doa. Bersyukur, mengucap Bersyukur. syukur. Ah, ya benar, benar, benar. Itulah, Benar, benar. mengucap syukur banget. Jarang ini, Tapi jarang nggak nih. kemana-mana dulu deh. Iya, iya, iya. Tetap ya, tetap masih ada kekhawatiran ya. Oke, Devina boleh dong Mm-mm. ajak teman-teman yang sekarang ini lagi nonton untuk berdonasi malam hari ini barengan sama Muda dari kita. Versi Devina mau mengajak teman-teman seperti apa? Silahkan. Handphone jatuh. Hai teman-teman semua yang ada di sini di live ini sekarang, jika kalian memiliki ini yang lebih, jika kalian memiliki apa sih Kak Rezeki sebutannya yang Kak? lebih. Ya, rezeki yang lebih, sebanyak apapun itu, sesedikit apapun itu sangat berguna untuk teman-teman kita yang membutuhkan. Kalian bisa langsung donasi melalui Bank BTPN. Ini ada di sini nih. Ya, Caranya ada di sini atau bisa via GoTix. ya. Tinggal Bisa cari aja pakai di Gotix, GoTix. so ada mukanya Devina Aurel di situ, tinggal diklik. Mulai dari Rp10.000 udah bisa berdonasi. Oke, kalau Teman-teman nggak gitu. perlu banyak-banyak tahu, dikit juga nggak apa-apa. Iya, Yang karena penting pasti bisa kita berdampak besar ya. yes. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram mulai dari kita.idn. Mungkin untuk mengetahui kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan ini kita mau memberikan donasi kepada siapa aja. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen bergabung bersama kita juga bisa menjadi seorang volunteer. Kita bersama-sama melakukan gerakan sosial untuk melakukan perubahan besar dari hal-hal yang kecil dan mulai dari kita. Oke, kalau gitu Devina terima kasih banyak untuk waktunya selama 30 menit ini. Dari kita. Sehat-sehat terus, sehat-sehat selalu. Dan pasti salam juga untuk keluarga ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih banyak. Jadi,